Menyaksikan Tajam Dialog dengan tema Lindungi Perempuan Indonesia untuk Indonesia Maju. Masih dengan 4 narasumber yang saat ini menemani saya dalam episode Tajam Dialog. Yang pertama ada Bapak Ismail dari Bapeda Jember, kemudian Bapak Abdul Muiz, Pak Kiai ya Pak, dari perwakilan tokoh agama, kemudian ada dari Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Dr. Andes Wiryanta, dan juga Ibu Valentina Gintings dari Asda Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian PPPA. Semoga masih bisa mendengar suara kami di studio dengan jelas ya, narasumber yang saat ini bergabung melalui jaringan virtual atau Zoom. Ya Bapak, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita cuplikan VT berikut ini yang merupakan pertanyaan perwakilan dari masyarakat. Berikut selengkapnya. Jika terjadi perceraian, bagaimana tanggung jawab seorang suami kepada anak? Oh ya Pak, untuk perlindungan KDRT, apakah ada perlindungan hukumnya? Baik, itu tadi 2 pertanyaan perwakilan dari masyarakat Pak. Pada umumnya yang terjadi KDRT, kemudian pertanggungjawaban suami terhadap anak. Nah, 2 pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Abdul Muiz ya. Dengan pertanyaan yang pertama tadi, jika terjadi perceraian, sejauh mana pertanggungjawaban suami terhadap anak dari sisi agama, Pak Abdul Muiz? Terima kasih. Ya. Prinsipnya tidak ada mantan anak. Betul. Kalau mantan istri itu mungkin ada, tapi mantan anak itu tidak ada. Jadi seorang suami tetap mempunyai tanggung jawab atas keberadaan anak tersebut, baik dalam pemenuhan kebutuhan rohani, kebutuhan jasmaninya. Karena kalaupun mereka berpisah antara suami dan istri, tetapi tanggung jawab untuk kelangsungan hidup anaknya itu tetap pada suami. Lah biasanya kalau perceraian itu di pengadilan agama memberikan salah satu putusannya adalah tentang pembiayaan anak. Tentu disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah. Iya. Dalam perspektif agama sebenarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, tanggung jawab bapak terhadap anak itu tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena ada sebuah riwayah, ada seorang bapak yang abid, ahli ibadah begitu, sehingga dia tidak memperdulikan anaknya, sehingga anaknya ini kemudian menjadi nakal luar biasa, tidak mengenal Tuhannya. Sehingga begitu mati, si anak ini masuk neraka karena memang perbuatannya yang sangat luar biasa, kejelekannya di dunia. Tetapi anak ini begitu mau dimasukkan ke neraka, dia protes bahwa saya yang menjadi begini ini karena orang tua saya tidak bertanggung jawab kepada saya. Ada tuntutan ya Pak? Nah, ada tuntutan. Maka kemudian karena orang tua dikumpulkan sama anaknya di neraka. Jadi pertanggungjawaban terhadap anak ini tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Makanya kita sebagai seorang yang diberikan anugerah anak oleh Allah, tentu harus mempersiapkan betul masa depannya anak ini, sehingga tidak akan menjadi beban bagi kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Iya. Makanya harus dipenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari sandang, pangan, pakan, dan lain sebagainya, dan juga pendidikannya juga harus kita siapkan begitu. Itu pertanggungjawaban sampai ketika pertanggungjawaban di dunia ya Pak ya, itu sampai anak berumur berapa Pak? Ya tentu anak ketika sudah dewasa. Sudah dewasa. Ya ketika anak sudah menjadi orang tua atau menjadi dia sudah berkeluarga, maka secara fisik mungkin tanggung jawab orang tua sudah tidak. Tetapi secara rohani tetap, karena dia adalah sebagai anak. Sehingga doa dia kepada orang tua itu selamanya berlangsung. Walaupun misalnya orang tuanya sudah meninggal, anaknya sudah berkeluarga, maka ketika anak ini mendoakan kepada orang tua pasti diterima oleh Allah. Karena hubungan anak dan orang tua ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Walaupun orang tua sudah mati, anak ini juga masih ada hubungan secara
secara agama dalam konteks dengan orang tuanya begitu. Berarti sebelum menikah ya Pak ya? Sebelum menikah. Sebelum menikah. Nah, lalu jika si anak tersebut sudah menikah namun orang tua masih memberikan semacam bantuan atau pertanggungjawaban, itu bagaimana Pak hukumnya? Yaitu bentuk Masih sebagai kebaikan orang tua kebaikan terhadap anak begitu. Tidak masalah ya Pak Tidak ada persoalan gitu loh, bentuk kebaikan. Bahkan kalau di tradisi masyarakat tertentu, biasanya seorang anak itu untuk kepenuhan kebutuhan fisiknya, makan, keluarga dan lain sebagainya, itu diberikan warisan biasanya sama orang tua begitu. Dan itu saya pikir tidak ada masalah karena bentuk kebaikan orang tua terhadap anak. Baik, kalau pertanggungjawaban secara rohani Pak, lebih spesifiknya bagaimana Pak Abdul Muiz? Lah tentu anak ini harus dikenalkan kepada Tuhannya. Makanya di Al-Quran itu banyak dijelaskan. Misalnya ada seorang nabi bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Hai anakku, apa yang akan engkau sembah setelah aku mati? Ini artinya bangunan rohani yang dimiliki oleh bapaknya harus sebanding lurus dengan bangunan rohani yang harus dimiliki oleh anaknya. Sehingga kehidupan oleh bapaknya. Karena kita yakin bahwa kehidupan dunia ini akan menghantarkan kepada kehidupan akhirat. Nanti keluarga kita akan dikumpulkan di sorga kalau kita sama-sama dalam konteks keyakinan kita, keagamaan kita, rohani kita sama. Nah, ketika anak itu tidak sama dengan orang tuanya, tidak sama dalam konteks keyakinannya dengan orang tuanya, maka bisa jadi di dunia kumpul, tetapi di akhirat tidak akan kumpul. Padahal harapan kita, anak ini tidak hanya bisa bertemu di dunia, tetapi juga nanti akan bersama di akhirat begitu. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan yang menjadi pertanyaan dari perwakilan dari masyarakat. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya Pak ya. Jadi pertanggungjawaban suami kepada anak tidak putus, baik dari akhirat, dunia dan juga akhirat begitu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya bisa dijawab oleh Bapak Ismail ya, perwakilan dari Bapeda Jember. Nah, ini Bapak, jika terjadi perlakuan KDRT, apakah ada perlindungan hukumnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Prima. Di sini perlu kami sampaikan, tadi kami sudah menyampaikan bahwa KDRT itu banyak hal ya, kekerasan baik fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran. Nah, tadi di Jember itu kami sebutkan tadi ada 65 kasus dari tahun 2021. Itu yang melapor. Jadi kalau melapor itu mendapat kita harus melapor ke UPTD BPA. Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu ini. Itu alamatnya di Jalan Dewi Sartika, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Jember. Monggo itu kalau memang ada kekerasan yang dialami oleh rumah tangga. Di situ sudah ada prosedur dalam penanganan seperti itu. Kalau ada pelaporan akan ditindaklanjuti ke TKP dulu. Setelah itu mendapatkan mediasi. Kalau memang itu kekerasan yang harus mendapatkan visum, kita rujuk ke rumah sakit. Visum baru kita laporkan kepada unit PPA yang ada di Polres. Itu runtutannya. Apakah itu nanti bisa dilanjutkan apa enggak? Kalau bisa dilanjutkan, bisa penyelidikan sampai penyidikan dan persidangan. Itu rentetan pelindungan hukum terhadap KDRT yang juga berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2004 itu masalah penghapusan KDRT. Sehingga masyarakat dalam hal ini memang kebanyakan tidak melapor, sehingga istilahnya itu kasus-kasus tadi yang katanya Pak Yai tadi merupakan gunung es itu. Kalau di Jember memang tercatat tahun 2021 ada 95 orang yang melaporkan kejadian seperti itu. Jadi memang prosesnya seperti itu. Nanti keputusan terakhir memang di persidangan, apakah dia bersalah atau harus seperti apa itu kejadian. Dan kami harap memang untuk KDRT itu memang perlu pengawasan dari semua masyarakat. Kadang-kadang pihak yang merasa mendapatkan KDRT itu tidak
berani melapor. Iya. Atau mungkin malu karena atau gimana nanti Dianggap terhipot dan sebagainya, itu sebenarnya harus tidak ada rasa seperti itu sehingga mendapat perlakuan yang baik. Memang ada KDRT yang bisa melalui mediasi sehingga nanti mendapat pembinaan dari UPTD yang ada di BPA yang ada di di Jalan Dewi Sartika itu. Atau mungkin dari identitas pelapor yang mungkin jadi kekhawatiran tersendiri ketika ingin melapor ya Pak Ismail ya. Saya kira kalau itu dirahasiakan. Dirahasiakan. Nggak akan ketemu. Ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman ketika mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu bagaimana Pak Ismail memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait hal tersebut, Pak? Ya, gini, kami di Kabupaten Jember ini kebetulan banyak organisasi kemasyarakatan yang intens terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu dia punya prinsip pendampingan atau juga dalam hal ini beberapa waktu yang lalu beberapa organisasi kemasyarakatan itu sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KP dalam hal ini untuk bersama-sama menangani menangani KDRT itu, sehingga dalam hal ini masyarakat memang kalau memang ada hal-hal yang merasa dia itu ada KDRT, monggo untuk melaporkan ke ke organisasi masyarakat yang memang peduli terhadap perempuan itu juga. Saya kira demikian, Mbak Prima. Ya. Baik, terima kasih responnya Pak Ismail, dan itu tadi pemirsa jawaban dari narasumber kami yang sudah di studio Jember 1 TV menjawab pertanyaan dari perwakilan dari masyarakat. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan mengurangi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat saat ini, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi Anda ketika mengalami kekerasan tersebut, Anda bisa langsung melapor kalau di Jember di UPTD PPPA di Jalan Dewi Sartika. Nah, ini di segmen terakhir ada satu pertanyaan yang sama yang bisa dijawab oleh narasumber berikut ini, yaitu untuk memerangi berbagai macam kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, perlunya kolaborasi dari berbagai lini, termasuk dari Kemenkominfo, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, juga dari unsur keagamaan dan juga dari Bapeda Jember sendiri. Nah, kepada Bapak Abdul Muiz terlebih dahulu, Bapak apa sih Pak yang perlu menjadi pesan moral untuk orang tua yang mempercayakan anaknya dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan agama, dan untuk menekan angka atau kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, Pak? Monggo dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Kekerasan atau kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan keagamaan memang tidak banyak terjadi sebenarnya. Apalagi di pesantren-pesantren yang sudah muktabarah ya, pesantren yang di bawah Rabithah Ma'hadil Islami NU itu, kasus-kasus seperti ini jarang muncul. Kenapa? Karena di pesantren itu sistemnya sudah sangat mapan. Di setiap kamar itu ada kepala kamarnya, di setiap wilayah ada kepala wilayahnya, di setiap komplek itu ada kepala kompleknya, bahkan ada keamanannya. Struktur yang sudah bagus seperti itu meminimalisir problem-problem kekerasan yang terjadi di pesantren. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pesantren yang memang melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu. Maka karena dari itu peran serta masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi untuk senantiasa mengontrol. Ketika misalnya kita menaruh anaknya di pesantren, lah tentu komunikasi orang tua dengan anak ini terus disambung.
misalnya setiap bulan sekali didatangi, ditanya bagaimana perkembangan pembelajarannya, ditanya bagaimana perkembangan kehidupannya, sehingga ketika orang tua menemukan sesuatu yang dianggap aneh dalam proses pembelajarannya, tentu harus secepatnya direspon, sehingga kasus-kasus yang seperti kemarin itu tidak sempat terjadi. Menurut saya ketika sampai 13 orang menjadi korban pelecehan seksual misalnya, saya yakin itu kan waktunya cukup lama. Nah, ini terjadi karena kurang kontrol daripada orang tua terhadap anaknya. Tentu yang menjadi komitmen adalah bagaimana orang-orang pesantren yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang memproses konteks keimanan dan keakhlakan peserta didik, tentu harus dipertahankan ini. Karena kejadian apa yang di Jawa Barat ini menjadi tamparan kita semua untuk kita berbenah gitu loh. Kita mesti harus berbenah, kita mesti harus introspeksi diri agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Lah tentu penindakan hukum dari pemerintah ketika ada kelompok, ada komunitas, baik itu keagamaan maupun non keagamaan, ketika melakukan tindakan-tindakan pelecehan seperti ini, ya harus ditindak tegas. Kalau memang sudah ada bukti, ada saksi, ya tidak ragu penegak hukum itu untuk memproses ke pengadilan. Sehingga ini menjadi efek jera bagi kelompok-kelompok masyarakat yang ingin melakukan hal yang sama begitu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Abdul Muiz. Kita ke dari Bapeda Jember, bagaimana Pak Ismail menanggapi hal tersebut, Pak? Jadi gini, KDRT itu Pak ya, dalam salah satu penyebabnya itu adalah perkawinan anak, anak yang masih di bawah usia umur 19 tahun itu sudah melakukan perkawinan, sehingga dalam segi kematangan itu kurang, baik itu kematangan dalam hal untuk ekonomi maupun fisik daripada ibunya. Nah, di sini kami melihat dalam hal itu Kabupaten Jember telah membuat surat edaran untuk edaran Bupati dalam hal pencegahan perkawinan anak. Karena tercatat di Kabupaten Jember ini dari data yang ada di Kanwil Depak Provinsi Jawa Timur itu ada sekitar 1.000 lebih itu anak yang dari Kabupaten Jember itu yang di usia di bawah 19 tahun. Nah, di samping itu juga untuk mencegah tingginya angka KDRT itu memang perlu peran seluruh komponen. Seluruh komponen harus mengawasi, baik itu masyarakat, ulama maupun juga dalam hal ini pemerintah daerah wajib untuk mengkolaborasikan, sehingga akhirnya nanti diharapkan kasus-kasus KDRT itu di Kabupaten Jember menjadi turun. Di samping itu memang perlu sosialisasi terhadap momen-momen kegiatan yang ada di di masyarakat itu bisa dilaksanakan. Karena gini, di Kabupaten Jember ini telah terbentuk yang namanya generasi berencana atau genre. Ada yang namanya Pusat Informasi dan Komunikasi itu sekarang lagi galaknya kita membentuk forum anak, karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif dari segi anak-anak kita beri istilahnya kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga nantinya itu untuk kecenderungan mindset dia untuk melakukan perkawinan yang masih belia atau perkawinan dini itu tidak terjadi. Dengan demikian, dengan kematangan perkawinan nanti mungkin proses-proses atau permasalahan-permasalahan KDRT di Kabupaten Jember itu bisa menurun. Amin. Saya kira demikian. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Ismail atas jawabannya. Pertanyaan yang sama kita ajukan kepada narasumber yang bergabung secara virtual kali ini, kepada Bapak Dr. Andes Wiryanta. Halo Bapak, masih bergabung bersama kami di sini? Ya, halo Bapak Wiryanta dari Kemenkominfo.
Wah, nampaknya sudah terputus ya. Baik, selanjutnya dari Asda Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian PPPA, Ibu Dr. Anda Valentina Gintings. Halo Ibu. Ya, masih bergabung bersama kami di Tajam Dialog kali ini. Wah, baik, nampaknya sudah terputus juga. Mudah-mudahan respon dari narasumber yang bergabung secara virtual bisa sevisi dan misi dengan narasumber yang ada di studio kali ini. Baik, begitu ya Bapak ya. Baik pemirsa, demikian tadi Tajam Dialog dengan tema lindungi, cek. Oke. Baik pemirsa, demikian tadi Tajam Dialog dengan tema Lindungi Perempuan Indonesia untuk Indonesia Maju. Kami ucapkan terima kasih kepada 4 narasumber, 2 diantaranya yang sudah bergabung melalui virtual bersama kami, dari Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Dr. Randes Wiryanta, MA PhD, kemudian dari Asda Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian PPPA, Ibu Dr. Anda Valentina Gintings. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih kepada 2 narasumber yang hadir di studio Jember 1 TV saat ini, Bapak Insinyur Ismail dari Bapeda Jember, kemudian perwakilan atau tokoh agama Bapak Kiai Abdul Muiz. Terima kasih banyak Bapak. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, berhubung waktunya sudah sangat terbatas sekali. Mudah-mudahan respon dari narasumber tadi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat umum dan juga pemirsa Jember 1 TV. Pemirsa, saya Primer Fantari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.